Millennial Academy. Kembali lagi bersama saya Mr. Ismail. Hari ini kita masuk di pembahasan yang cukup sulit menurut saya dalam structure dan written expression, yaitu pembahasan tentang masalah yang terkait dengan preposisi. Jadi preposisi itu teman-teman sudah pelajari di beberapa meeting di awal, yaitu penggunaan of, on, in, dan lain sebagainya. Jenis-jenis preposisi tersebut saya rasa teman-teman tidak perlu lagi diingatkan yang mana saja. Nah, sekarang itu masalah yang sering muncul dengan preposisi atau penggunaan preposisi ini. Nah, akan kita bahas dalam dua topik. Yang pertama itu adalah penggunaan preposisi yang salah. Oke. Nah, yang pertama kita lihat di sini contohnya, the boy ran up the hill. Oke. Di sini fungsi pertama dari preposisi itu menunjukkan tentang direction atau arah sesuatu itu dilakukan atau posisi sesuatu terhadap benda. Oke, contoh the boy run up the hill. Up di sini menunjukkan arah ke atas. Dia berlari ke atas bukit. Jadi ini menunjukkan arah. She went in the house. Ini menunjukkan gerakan masuk ke dalam sebuah tempat. In di dalam rumah. Oke, jadi preposisi di sini run up and went in itu merupakan makna secara langsung atau kita sebut direct meaning dari preposisi, dan ini bisa kita temukan di dalam kamus. Oke, artinya. Nah, sekarang kalau kita melihat makna idiomatik atau makna kiasan, ini yang disebut two part of the verbs, atau phrasal verb. Jadi teman-teman silakan nanti teman-teman googling sendiri yang mana saja yang masuk dalam phrasal verb. Nah, phrasal verb itu teman-teman bisa lihat di berbagai website. Ada banyak sekali contohnya, dan saya sudah di sini ada beberapa contoh yang saya tampilkan pada teman-teman. Ini berasal dari web BBC. Jadi silakan teman-teman cari saja kata kuncinya itu bisa seperti di atas ini, phrasal verb, dan semua akan muncul. Nah, sayangnya phrasal verb ini tidak sama dengan kata-kata yang lain yang bisa kita ada rumusnya ya, atau ada artinya. Ini harus kita pelajari satu persatu. Jadi teman-teman harus banyak membaca untuk mengetahui makna dari kata yang mengandung preposisi. Contoh bring up itu apa artinya? Bukan membawa ke atas, tapi artinya itu menyampaikan sesuatu. Bring on itu menyebabkan. Seperti kata call off. Call off ini artinya to cancel something. Jadi semua kata-kata yang ada di sini itu artinya tidak sama dengan arti kamus. Come misalnya ini ya, come across, datang, across itu berseberang, datang berseberangan itu artinya bertemu seseorang secara tidak sengaja. Jadi artinya ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan apa yang kita pelajari selama ini dalam bahasa sehari-hari. Jadi lebih kepada bahasa-bahasa idiomatik atau bahasa-bahasa kiasan yang intinya teman-teman harus hafal yang mana saja yang merupakan phrasal verb. Nah, misalnya kita kembali ke soal TOEFL ya. Nah, call up ini akan menjadi masalah kalau kita tidak tahu artinya, dan pasti ini sering muncul di dalam soal TOEFL. Salah satunya adalah tentang prepositional phrase yang berupa idiomatik. Kalau yang ini sudah pasti teman-teman tahu artinya kan. Nah, kalau yang ini pasti teman-teman harus banyak membaca atau menghafal kata-kata yang ada phrasal verbnya. Karena di bagian pertama itu kita akan mengenali yang mana yang salah. Jadi ada beberapa kata yang memang dia harus pasangannya seperti itu. Nah, yang kedua, kalau call up di sini dia artinya adalah menelpon, ya, menghubungi, bukan memanggil ke atas. Nah, kalau di sini he succeeded in passing the course. Succeeded in, ini bukan phrasal verb, ini adalah verb yang diikuti dengan, kalau dibilang ini sudah pasangan tertentu dari verb. Jadi ada verb yang preposisinya itu sudah ditentukan. Jadi ini tidak mempengaruhi makna, ini tidak mempengaruhi makna, tidak sama phrasal verb tadi, dia mempengaruhi makna, sedangkan yang ini tidak.
He succeeded passing the course. Jadi ini sudah menjadi pilihan, sudah menjadi ketentuan bahwa succeeded harus diikuti oleh in. Oke. Jadi succeeded harus diikuti oleh in. Ini kalau teman-teman melihat yang mana saja pasangan dari kata kerja, teman-teman bisa googling. Nah, teman-teman bisa cari misalnya verbs with. Oke. Nah, saya biasa lihat di sini adalah verbs with preposition. Oke. Jadi kalau teman-teman bisa lihat di sini adalah verbs with for, verbs with from. Ini saya ambil dari Learn English with BBC. Nah, teman-teman perlu perhatikan bahwa di sini there are no grammatical rules to help you know which preposition is used. Tidak ada aturan grammar sama sekali yang bisa membantu kita untuk mengenali yang mana preposisi yang tepat untuk kata kerja. Jadi kita harus banyak-banyak membaca atau menghafal. Kalau perlu kita catat. Oke, ini hanya beberapa contoh. Kalau kata waiting itu harus menggunakan for. Oke, apply for, ask itu harus for. Prepare for. Oke, kalau misalnya from, protect from, recover from, save from. Oke, contoh kata believe harus diikuti oleh in kalau misalnya dia menggunakan believe in. Atau dia pakai of, approve of. Oke, seperti ini, agree on, relying on. Oke, depend on. Jadi depend itu kata preposisi yang mengikutinya adalah on. Jadi ini merupakan materi yang cukup sulit karena kita tidak punya, seperti rumus bahwa ini harus ini yang digunakan. Tapi yang kita punya hanya kelompok kata yang teman-teman harus banyak-banyak menghafal atau membaca supaya terbiasa. Seperti kalau saya pakai apply, I apply the job atau apply for the job, bukan apply on the job atau apply of the job. Jadi itu sudah ketentuan. Nah, jadi dalam menjawabnya nanti teman-teman jangan heran, kenapa begitu jawabannya? Kenapa saya salah kalau pakai on? Kenapa harus pakai off misalnya? Karena memang itu sudah ketentuan. Dan ini memang salah satu materi yang menurut saya sangat sulit karena kita fokus sama informasi yang harus sudah pakem. Artinya informasi ini harus itu, tidak boleh ada pilihan lain. Oke. Nah, kita masuk di permasalahan yang muncul dalam written expression. Yang pertama itu ketika dia menggunakan preposisi yang salah. Nah, dari maknanya, the game was called on because of rain. Nah, gamenya dipanggil karena hujan. Nah, ini kalimatnya salah, maksudnya dibatalkan. Batalkan apa bahasa Inggris? Bahasanya adalah call off, oke? Jadi itu yang tepat. I knew I could count in you. Ini kalau dia count untuk menunjukkan saya percaya atau mengandalkan seseorang itu mestinya count on. Lagunya Bruno Mars. Oke. Lagu juga bisa kita jadikan referensi kita dalam menggunakan verb dengan preposisi. Oke, I can count on you. Oke, jadi seperti itu. Jadi di sini yang pertama adalah masalah yang muncul ketika dia menggunakan yang salah. Jadi teman-teman harus tahu, oh ini salah, ini tidak benar. Oke, kalau kita lihat di contoh soal, kalau kita melihat contoh soal untuk jenis kalimat seperti ini, di sini, after school many students participate in sport. Participate diikuti oleh in sudah tepat. Ya, jadi sini saya tidak punya alasan kenapa dia tepat ya, tapi memang karena jawabannya seperti itu. Karena sudah sering kita temui participate in. Nah, untuk membantu teman-teman mencari tahu apakah ini sudah benar atau tidak, teman-teman harus banyak membaca, harus lihat listnya dengan cara tadi, googling saja yang mana saja listnya. Nanti list yang saya tampilkan ini akan ada di materi yang dibagikan hari ini. I know I can rely. Rely harus diikuti apa? Rely on you. Oke, ada tadi ya di contoh yang saya tampilkan, rely on you. If you need more light to turn on the lamp. On ini sudah tepat. Turn on, menyalahkan. Parents always try to bring at their children. Bring up, membesarkan ya, bukan bring at. I'll have to consult to my attorney. Consult itu harus diikuti dengan with. Okay, what has lost his key, so Walt has lost his keys, so he must look for them. Look for itu artinya mencari. Ini sudah benar. Karena dia lost, kehilangan, dia harus mencari. I just don't approve at your cheating. Approve of. Dia harusnya pakai approve of. Smoking is forbidden, so you should
put out your cigarette. Put out artinya mematikan. Failure to pass the test will result in. Nah, result itu harus diikuti dengan kata in. Oke. Okay. It is unlawful for parents to associate with. Associate with sudah benar. Jadi di sini tidak ada sama sekali teman-teman yang bisa membantu teman-teman daripada insting. Insting itu dari mana? Dari kebiasaan. Oke. Okay? Nah, yang kedua, selain kesalahan penggunaan preposisi, dalam soal TOEFL biasanya juga muncul yang namanya preposisi yang sengaja dihilangkan. Contoh ya, can you wait me after the game? Secara sederhana dalam artinya sudah benar. Dapatkah kamu menunggu saya sampai gamenya selesai? Tapi wait me itu harusnya kalau secara gramatikal harus ada kata for sini. Wait for me, oke? Okay? Harus ada for-nya. Di sini itu yang harus kita perhatikan. Oh, ini kalimatnya salah, misalnya ini garis bawahi dalam written expression berarti ini salah. Kenapa? Karena tidak ada for-nya. I plan attending the meeting. I plan to attending the meeting atau I plan in attending the meeting. Jadi sini ada preposisinya yang hilang. Oke. Okay? Nah, untuk jenis soal seperti ini kita bisa masuk di contoh soalnya. If you take this job, it will be necessary to deal. Kata deal harusnya ada kata with di sini. Deal with other. Jadi kalau ada deal, ada preposisi with yang kita gunakan. Yang kedua, each child took one cookie from the plate. From ini sudah tepat menunjukkan preposisi dari mana. In the discussion, Rob side of. Oke, berseberangan dengan yang lain. Oke, penggunaan of-nya sini tidak ada, hilang. The board turned his suggestion for the project. Nah, turn his suggestion artinya sini turn down, artinya menolak. Kalau turn saja kita tidak tahu apa maknanya. Jadi turn down ini adalah salah satu phrasal verb, artinya menolak. Okay? He can always depend his friends. Depend on. Okay? Depend itu harus pakai on. Depend on his friend. While Mrs. Thompson went shopping, a babysitter look the children. Melihat atau menjaga. Menjaga ya. Kalau look menjaga itu artinya look after. Okay? I knew Steve believes what you told him. Ini sudah benar. Di sini believes. Ini kita harus gunakan in ya. Oke, biasa ini ada dua persepsi sebenarnya. Kita bisa gunakan believes saja, sudah benar, atau believes in. Kalau kita pakai preposisi in tetap saja sama, harus maknanya sama. Tapi kalau kita melihat gramatikal mestinya ini pakai in, believes, karena itu ada di list kita yang di sini verbs with in. Nah, di sini ya, believe in. Di sini kalau teman-teman bisa lihat verbs with in, she doesn't believe in. Jadi believes ya mestinya kita pakai in di sini. Dan children should be aware. Dia harus ada kata of. Saya tidak contoh yang ini kira-kira teman-teman bisa cari sendiri. Beware kenapa pakai of. Jadi of-nya satu ya, maaf. Jadi beware of stranger. Nah, untuk pembahasan atau materi-materi lanjutan tentang ini sebenarnya cukup banyak artian dalam listnya, daftar-daftar kosakatanya. Tapi teman-teman tidak perlu khawatir, teman-teman hanya perlu cari yang umum-umum saja atau yang paling banyak dimunculkan dalam percakapan sehari-hari supaya teman-teman tidak kesulitan atau terlalu banyak membaca. Jadi list-list ini silakan teman-teman cari dan lihat contohnya. Oke, dengan contoh kalimat supaya teman-teman lebih mengerti. Oke, itu saja untuk soal preposition. Jadi preposition ini sangat-sangat menantang menurut saya karena teman-teman diharuskan untuk menghafal pasangan, verb, dan preposisinya on, in, of, dan tentu saja, maknanya, meaning, Dengan mengerti pasangan kata dengan meaningnya, maka teman-teman akan mudah mengenali, oh ini salah, mestinya pakai ini karena bukan pasangannya, atau ini salah karena tidak sesuai dengan maknanya sepertinya ini. Oke, teman-teman, itu saja dari saya, Mr. Ismail. Jika ada pertanyaan silakan teman-teman sampaikan di grup WhatsApp kita. Silakan kerjakan soal yang diberikan untuk lebih memahami penggunaan phrasal verb dan verb dengan preposisi tertentu. Oke, saya Mr. Ismail. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.
Salam Millennial Academy.